Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk ke ibadah kita pada kali ini. Mari kita angkat satu pujian, berkat kemurahan. Semuanya karena kasih.
terima kasih untuk semua berkat yang Kau berikan pada kami di hari ini Tuhan. Karena di hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami terbatas di rumah masing-masing Tuhan, tapi kami masih bisa beribadah untuk memuji, meninggikan, memuliakan Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya tangan-Mu menjamah setiap kami, menjamah pemain musik maupun menjamah semua jemaat kami yang ada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat? Mari kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian lebih dari pemenang. Kita angkat pujian ini dengan semangat, saudara. Mari kita angkat satu pujian lagi. Mari kita mau lebih semangat lagi. Masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Kau diberi kuasa. Haleluya. Bagai kuasa dari Raja
Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan, saudara. Mari kita mau siapkan hati pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian sampai akhir hidupku.
Mari saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau satukan hati di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur ya Tuhan buat semua kasih, kemurahan, berkat, rahmat, pimpinan, perlindungan yang Kau berikan dalam hidup kami semua, jemaat-jemaat-Mu di GSPDI Philadelphia Immanuel Cimahi maupun setiap orang yang saat ini sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini ya Tuhan. Kami boleh ada pada hari ini semua karena berkat-Mu, semua karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sudah diberkati lewat pujian, penyembahan yang kami naikkan dengan sepenuh hati kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan jika sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu, kami membuka hati, pikiran, telinga kami, Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu yang hidup, yang kudus, yang berkuasa. Oleh karena itu mampukan kami ya Tuhan, untuk kami mempunyai hati yang lemah lembut, juga kami diberikan hikmat sehingga setiap firman itu boleh masuk, bertumbuh, berkembang, berbuah banyak dalam kehidupan kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja mendengar, tapi kami boleh merenungkannya, terlebih kami melakukannya. Sehingga kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Bila dengan urapan-Mu, dengan kuasa-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu, pikiran-Mu, dan Engkau akan melawat setiap jemaat-Mu, setiap orang yang mendengarkan untuk sama-sama boleh menerima berkat melalui firman Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, yang ke dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Puji syukur kepada Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah, yang kembali mempertemukan kita atas anugerah-Nya dalam ibadah online pada hari ini. Walaupun masih secara online, walaupun kondisi dunia, kondisi kita pada hari-hari ini masih di bawah bayang-bayang daripada pandemi COVID-19, walaupun mungkin dampak-dampak daripada COVID-19 ini masih kita sama-sama rasakan, tapi saya percaya di atas semuanya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita, rasa kita, rindu kita kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan itu sendiri yang akan memberkati kehidupan kita. Amin. Karena itu firman Tuhan pada siang hari ini saya akan beri judul yaitu pengenalan menentukan kualitas. Mari kita buka firman Tuhan kita dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga saya akan bacakan untuk saudara. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bicara hidup yang kekal seperti yang ayat ini tulis, itu tidak bicara hanya sebuah panjangnya atau sebuah periode yang tidak pernah habis, yang kekal, yang abadi. Karena kalau berbicara tentang kekekalan, itu bukan hanya ada di dalam sorga saja. Ingat, dalam neraka, dalam alam maut sekalipun, itu ada kekekalan, ada keabadian. Tapi yang dimaksud dengan hidup yang kekal pada ayat yang kita baca tadi adalah berbicara tentang sebuah mutu hidup, sebuah kualitas kehidupan. Jadi kalau kita baca kembali ayat ini, dikatakan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ayat ini menyimpulkan bahwa kualitas kehidupan seseorang ditentukan dari sejauh mana orang tersebut mengenal akan Tuhannya, mengenal akan Allahnya. Sekali lagi saya katakan bahwa kualitas kehidupan seseorang ditentukan sejauh mana orang tersebut mengenal Tuhannya, mengenal Allahnya. Allah yang mana? Tuhan yang mana? Tentu saja Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang sempurna, karena Dia sendiri adalah Allah, Allah yang menjadi manusia. Ingat pondasi utama dari sebuah kekristenan. Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-1 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah.
Lalu ayat yang ke-14-nya mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini adalah sebuah prinsip, sebuah pondasi iman kita yang tidak boleh bergeser sedikit pun. Tapi berbicara mengenai pengenalan akan Tuhan kita, pengenalan akan Allah kita, itu harus didasari, harus diawali oleh sebuah tahap, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sendiri, dengan Yesus Kristus. Perjumpaan pribadi adalah gerbang awal untuk kita boleh semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Terjadi sebuah hubungan yang semakin dekat, tapi diawali dengan sebuah perjumpaan pribadi. Karena tidak mungkin seseorang saling mengenal jika tidak ada perkenalan, jika tidak ada suatu perjumpaan, belum mengenal satu sama lain. Dan ketika kita bicara tentang perjumpaan pribadi, banyak orang yang mengatakan, bagaimana saya bisa berjumpa pribadi dengan Tuhan? Bagaimana caranya? Dan syaratnya itu sangat mudah. Kita cukup rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Kita punya kerinduan untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, maka pasti, saya katakan sekali lagi, pasti akan ada perjumpaan itu. Karena Tuhan jauh lebih rindu daripada kerinduan kita untuk berjumpa, untuk saling memperkenalkan dirinya. Oh, saya juga pernah mengalami. Saya sudah puluhan tahun atau belasan tahun yang lalu saya mengalami hal itu dalam sebuah KKR, atau mungkin saudara sedang mengalami suatu masalah, tiba-tiba dikasih jalan keluar, saudara mengalami perjumpaan pribadi. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bukan bicara mengenai baru atau lamanya saudara berjumpa pribadi dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi setelah perjumpaan pribadi tersebut, itu adalah bagian yang terpenting. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa pengenalan akan Allah, akan Tuhannya menentukan kualitas hidup orang tersebut. Maka ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan dan kita akan masuk dalam pengenalan yang lebih lanjut, berjalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan ini, maka dampaknya adalah kualitas kehidupan kita akan semakin naik. Kualitas kehidupan di sini bicara bukan hanya sekedar materi, kita semakin diberkati, semakin sukses, semakin kaya. Tapi bicara sebuah nilai yang di atas materi. Sebuah kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita, walaupun di tengah masalah, di tengah badai sekalipun. Itulah nilai kualitas kehidupan yang sejati. Dan semua itu bisa kita capai ketika kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi setiap hari, dan akhirnya kualitas hidup kita meningkat. Oleh karena itu siang hari ini, mari kita sama-sama cek kehidupan kita. Kapan saya berjumpa pribadi dengan Tuhan? Jika belum alami perjumpaan itu, syaratnya sangat mudah. Buka hatimu, rindukan Tuhan hadir dalam kehidupanmu, maka pasti, saya katakan pasti, Tuhan akan melawat saudara, akan berjumpa dengan saudara. Tapi jika kejadian ini sudah sedemikian lama terjadi dalam kehidupanmu, bagaimana kualitas kehidupanmu sekarang? Apakah engkau tetap merasa ada Tuhan dalam hidupmu, berjalan bersama-sama dalam kehidupan ini bersamamu? Atau merasa saudara, Tuhan itu jauh dalam kehidupan saya, kualitas kehidupan saya seperti biasa aja, kembali lagi seperti dulu lagi. Ya biasa begini-begini aja lah hidup saya. Setelah saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, bahkan mungkin ada yang kembali pada kehidupan yang lama. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dan kualitas kehidupannya cenderung menurun. Berarti ada sesuatu yang salah dalam hal ini. Ada sebuah sikap hati yang salah. Karena seharusnya ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, dia akan semakin mengenal Tuhan dan dampaknya kualitas kehidupannya akan semakin naik. Bukan malah Tuhannya menyingkir atau pergi atau kita tidak merasakan kehadiran Tuhan lagi. Untuk bisa memahami apa yang saya jelaskan ini, mari kita buka firman Tuhan kita. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal. Mari kita buka dalam Yohanes 6 ayat 14 sampai yang ke-15. Yohanes 6 ayat yang ke-14 sampai 15, saya akan bacakan untuk saudara. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir
Garis bawahi kata untuk menjadikan dia raja, lalu ia menyingkir. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ayat yang tadi kita baca merupakan dampak dari sebuah kejadian luar biasa, yaitu mujizat 5 roti dan 2 ikan yang Yesus buat. Di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu setelah peristiwa itu, mereka mencari-cari Yesus dan hendak membawanya ke Yerusalem untuk menjadikannya raja bagi mereka. Raja bagi mereka, bayangkan. Tapi ternyata Yesus menyingkir, mengusir mereka pulang. Kenapa Yesus bersikap seperti itu? Sedangkan di satu sisi, setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, kalau kita baca keterusannya, itu akan menyambung ke sebuah kisah lain, yaitu angin ribut diredakan. Di mana Yesus berjalan di atas air menjumpai murid-muridnya yang sedang kepayahan untuk menghadapi angin ribut. Angin ribut diredakan, Yesus masuk dalam perahu itu dan menuju ke seberang. Lalu ketika sampai di seberang, orang banyak itu kembali mencari Yesus. Tapi Yesus kembali di situ menolak mereka. Ada sebuah sikap yang berbeda. Apakah Yesus pilih kasih kepada orang banyak itu? Mengapa dia bersikap seperti itu? Sedangkan kepada murid-muridnya yang sebetulnya secara kerohanian juga belum mengerti. Kalau saudara perhatikan pada Markus 6 ayat yang ke-52, maka akan menemukan sebuah penjelasan bahwa setelah peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan itu, murid-muridnya pun belum mengerti. Mereka masih degil. Tapi Yesus bersikap jauh lebih baik kepada murid-muridnya. Dia datang dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Sedangkan orang banyak yang mencari-cari dia untuk menjadikannya raja, Yesus malah menyingkir, mengusir mereka. Karena itu saya menemukan ada 2 alasan mengapa Yesus bersikap demikian. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan kita dalam Markus 6 ayat 45, dalam kisah yang sama dalam Markus ini. Markus 6 ayat 45. Dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Dalam Markus 6 ayat 45 yang kita baca tadi, kita menemukan ada 2 perintah daripada Yesus. Yang pertama diberikan kepada murid-muridnya untuk mereka menyeberang terlebih dahulu dengan perahu ke Betsaida. Dan yang kedua, Yesus memberikan perintah kepada orang banyak itu untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Tapi ternyata dalam Yohanes 6 ayat yang ke-22 kalau saudara baca, orang banyak itu tidak taat. Mereka ternyata masih ada yang diam di tempat yang Yesus lakukan mujizat tersebut. Padahal Yesus sudah memberikan perintah untuk mereka pulang. Jadi dari sini kita bisa tahu alasan mengapa Yesus bersikap berbeda. Mengapa Yesus menolak mereka ketika mereka kembali menjumpai Yesus keesokan harinya di seberang mencari Yesus dan menemukan Yesus mengatakan kata-kata yang keras kepada mereka. Karena sikap hati yang tidak taat. Jadi sikap hati yang taat adalah sebuah kunci untuk kita terus bisa mengenal Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa sikap hati yang taat, ketaatan, ada sebuah kunci bagaimana kita bisa terus berjalan dalam pengenalan bersama Yesus Kristus. Semakin hari semakin mengenal Tuhan, hidup dalam ketaatan. Kita tahu Abraham, bapak orang percaya, kehidupannya sedemikian diberkati. Yesus memberikan janji-janji yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Karena apa? Abraham adalah orang yang taat. Ketika Allah meminta Ishak, dengan segala, walaupun dia berat hati, tapi dengan segala tindakan imannya, dia percaya dan dia mempersembahkan Ishak. Ada seorang guru silat yang sangat terkenal, yang ilmunya sangat tinggi. Suatu hari dia membuka pendaftaran untuk mencari seorang murid yang mau diajari dan diturunkan seluruh ilmu-ilmunya. Maka sangat banyak orang datang kepadanya. Lalu guru tersebut
memberikan sebuah syarat kepada orang banyak tersebut. Dia bilang, saya akan mengangkat murid untuk diwarisi seluruh ilmu saya. Kalau ada yang bisa mendorong atau menggerakkan batu besar tersebut yang ada di situ dan pindah ke sebelah sini. Maka orang banyak itu ketika melihat batu besar itu, sebagian mereka langsung pulang. Karena batu itu sedemikian besar dan rasanya tidak mungkin bisa digerakkan. Digoyang saja nggak mungkin. Tapi ada banyak orang juga yang mencoba. Mereka mulai mendorong batu besar tersebut. Karena keinginannya begitu kuat untuk menjadi murid orang sakti tersebut. Dan guru tersebut memberikan batas waktu. 6 bulan kemudian siapa yang bisa menggerakkan batu tersebut, memindahkan batu tersebut akan saya angkat sebagai seorang murid saya. 1 minggu masih ada orang-orang yang mencoba. 2 minggu masih ada. 1 bulan masih ada walaupun hanya tinggal beberapa puluh orang saja. Masuk 1 bulan hanya tinggal mungkin belasan orang saja. 2 bulan hanya di bawah 10 orang. Dan ketika masuk 3 bulan hanya 1 orang yang bertahan. Ada seorang pemuda yang begitu ngototnya dari awal, dia terus berusaha setiap hari mendorong-dorong dengan berbagai gaya, berbagai macam cara. Dia berusaha menggoyangkan batu tersebut. Dan dia lakukan tidak kenal lelah. Pagi, siang, malam dia lakukan seperti itu. Dia hanya beristirahat ketika makan. Dan 6 bulan kemudian, guru tersebut memanggil murid tersebut. Dia berkata, apakah engkau sudah berhasil? Calon muridnya berkata, rasanya saya memang tidak bisa. Saya sudah berusaha berjuang sedemikian lama. Tapi batu itu tidak bergoyang sama sekali. Lalu guru tersebut mengatakan bahwa sebenarnya memang dia tidak mencari orang yang bisa memindahkan batu tersebut dari sana ke tempat yang dituju. Karena memang tidak akan ada yang sanggup memindahkan batu tersebut kalau belum mewarisi ilmunya. Tapi dia hanya ingin tahu siapa calon muridnya yang benar-benar taat kepadanya. Dan sebetulnya ada sebuah maksud tersembunyi di balik itu semua. Muridnya kaget dan ketika gurunya menceritakan hal tersebut, lalu gurunya berkata, sekarang coba buka bajumu. Ketika murid itu membuka bajunya, guru tersebut mengatakan, perhatikan apakah ada perubahan dalam tubuhmu selama 6 bulan ini. Calon murid tersebut memperhatikan tubuhnya dan dia melihat memang sekarang tubuhnya menjadi berotot. Ada otot-otot kuat dalam tubuhnya, menjadi lebih padat, lebih berisi. Dan gurunya mengatakan, inilah dasar sebetulnya, di mana saya sedang mempersiapkan kamu untuk menerima sebuah ilmu yang akan saya turunkan. Jadi ternyata itu adalah sebuah ujian untuk melatih ketaatan daripada calon murid tersebut. Tapi di balik itu memang dia juga sedang melatih otot-ototnya untuk menjadi otot yang kuat sehingga pada saat ilmu itu diturunkan, murid itu telah siap. Dan benar, berapa bulan dilatih murid itu menjadi seseorang yang sakti seperti gurunya. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketaatan selalu berbuah manis dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengerti kenapa Tuhan menempatkan saya dalam posisi seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Mengapa Tuhan kasih cobaan saya yang sedemikian berat seperti ini? Mengapa Tuhan menguji saya dengan hal-hal yang sepertinya di luar batas kemampuan saya? Ada begitu banyak masalah, tantangan yang kita hadapi, mungkin dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam sakit penyakit, dalam berbagai hal. Mengapa Tuhan? Tapi ternyata Tuhan ada maksud. Dia ingin melatih ketaatan kita. Dan kalau kita taat, maka sebetulnya Tuhan juga sedang melatih otot-otot rohani kita. Untuk kita siap menerima berkat yang sesungguhnya daripada Tuhan. Yang akan menaikkan kualitas kehidupan kita. Lalu alasan yang kedua, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-26. Dikatakan, Yesus menjawab mereka. Mereka di sini adalah orang banyak yang mencari-cari Yesus itu. Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ketika keesokan harinya orang banyak itu menjumpai Yesus di seberang, mereka berkata, "Kemana saja engkau? Kami mencari-cari engkau." Tapi Yesus langsung berkata keras kepada mereka. Yesus mengatakan, "Kamu mencari-cari aku bukan karena tanda-tanda itu, bukan karena perjumpaan pribadi itu untuk semakin mengenal aku. Tapi kamu mencari aku karena dikatakan, karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Artinya, di sini Yesus mengatakan bahwa kamu itu mencari aku karena mau memperalat aku. Mereka mencari-cari Yesus dan menjadikan raja dalam kehidupan mereka. Seandainya itu berhasil, Yesus dijadikan raja oleh mereka, maka mereka tidak usah susah payah lagi mencari makan. Karena raja mereka raja yang sakti, bisa memberi makan ribuan orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Betapa asiknya punya raja seperti itu. Kalau roti dan ikan saja bisa digandakan sedemikian banyak, uang pun bisa, emas pun bisa, maka pasti punya raja seperti itu hidup akan berkelimpahan. Tapi sayang, Yesus bukan manusia, Yesus juga Tuhan. Dia tahu kedalaman hati seseorang, dia tahu apa motivasi seseorang dalam mencari Tuhan. Tapi bagaimana sikap murid-muridnya? Kita bandingkan dalam Yohanes 6 ayat yang ke-21. Dikatakan mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Kata mau dalam Yohanes 6 ayat 21 yang kita baca tadi, itu diterjemahkan dalam Inggrisnya dengan kata willingly. Sehingga dikatakan, then they willingly receive him into the boat. Mereka willingly itu hati yang polos, hati yang sukarela. Nggak ada modus, nggak ada motivasi apapun. Mereka sukarela, mereka tulus menerima Yesus. Bagaimana pengenalan kita akan Yesus? Bagaimana sikap hati kita untuk semakin hari semakin mengenal Yesus? Apakah ada modus seperti orang banyak tersebut? Atau kita tulus mengikut Tuhan? Jadi firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kita, yaitu bahwa pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas kehidupan ini. Semakin kita mengenal siapa Tuhan kita, maka semakin kualitas kita akan naik dan bernilai. Dan untuk mengenal Yesus itu, mengenal Tuhan itu dalam kehidupan kita, ada 2 sikap hati yang kita butuhkan. Yaitu yang pertama adalah ketaatan. Dan yang kedua adalah ketulusan. Jangan bandel. Kalau Tuhan perintahkan sebuah hal dalam kehidupan ini, lakukan saja. Taat saja, patuh saja. Demikian juga saat kita mengikut Tuhan, tulus saja. Jangan ada modus. Jangan pikiran kita fokus pada fulus, tapi tulus ikut Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan datang dalam kehidupan kita, bersama-sama dalam perahu kehidupan kita. Meredakan angin ribut dalam kehidupan kita. Meredakan badai masalah dalam kehidupan kita. Dan akan terus ada dalam perahu kehidupan kita sampai kita tiba di tempat yang dituju, yaitu sorga yang permai. Itulah kualitas kehidupan orang percaya, orang yang mengenal siapa Tuhannya, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, Allah kita, penyelamat, juru selamat kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara bagi berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Dan mari sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian dengan sepenuh hati kita, dengan iman percaya kita. Kita mau katakan bahwa inilah hidup kita di hadapan Tuhan. Inilah hati kita yang mau setia dan taat kepada Tuhan. Haleluya.
buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat semua anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun firman Tuhan disampaikan secara sederhana, tapi kami yakin percaya Roh Kudus-Mu yang akan memeteraikannya dalam hati pikiran kami. Siang hari ini kami diajarkan ya Tuhan, untuk kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau, sehingga kualitas kehidupan kami sebagai orang-orang percaya adalah sebuah kualitas yang bertambah baik, bernilai. Kami semakin merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu, sukacita yang daripada-Mu, berkat yang daripada-Mu, damai sejahtera yang daripada-Mu di tengah masalah pergumulan kami sekalipun. Itulah kualitas kehidupan yang kami inginkan ya Tuhan. Oleh karena itu Yesus, kami mengucap syukur. Kami diajarkan dua sikap hati untuk kami boleh semakin hari semakin mengenal Engkau. Ajar kami hidup dalam ketaatan ya Tuhan, dan berikan kami hati yang tulus untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu, juga setiap orang yang sedang mengikuti ibadah online ini. Seminggu ke depan, dalam setiap usaha kami, dalam setiap perjalanan kami, dalam setiap kehidupan kami, apapun yang kami perbuat, yang kami kerjakan, Engkau yang akan mengawalnya, memimpin, melindungi, memberkati kehidupan kami, sehingga dibuatnya berhasil apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, sebab Engkau Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi Ibu Bapak Gembala kami, juga seluruh jemaat-jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, dari yang muda sampai yang paling tua sekalipun. Biar kami semua hidup dalam pertolongan-Mu, hidup dalam anugerah-Mu. Kami semua diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu. Dijauhkan dalam segala kehidupan kami, segala sakit penyakit, segala virus, bakteri, kuman, apapun juga Tuhan. Tapi Engkau memberikan kami perlindungan yang daripada-Mu, sehingga kami boleh tetap kuat, tetap sehat, untuk kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu, memuji, membesarkan nama-Mu, beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, bagi kota di mana kami tinggal. Biar damai sejahtera-Mu turun, memberkati negara kami, memberkati bangsa, kota di mana kami tinggal. Dan kami percaya Engkau akan memulihkan seluruh kehidupan bangsa dan negara ini, mengangkat segala pandemi ini beserta seluruh dampaknya, dan memberikan kami kembali kehidupan yang normal, untuk kami semakin hari boleh juga semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau, dan hidup dalam perkenan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, katakan amin untuk setiap berkat yang Kau percaya, yang Kau terima. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan yang daripada Tuhan, perlindungan, damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dilimpah-limpahkanlah selalu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.